RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast RW Caper yang pada sore ini kita mencoba outdoor di rooftopnya rukonya Pak Amril. Mudah-mudahan mungkin ini hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi ya Pak Aki, mungkin ini Pak Aki sekarang sedikit agak segar ya. Kemarin udah piknik piknik ke Pangandaran, refreshing sama teman-teman RW yang ada di school ya. Ya mungkin nanti kita bisa berbagi cerita. Memang RW itu satu jabatan yang paling di ujung tombak lah. ujung tombak juga. Tombak di kepemerintahan. Tapi karena memang ini dalam satu wilayah atau di dalam satu kelurahan yang mana RW itu memang jabatannya satu RW, tapi orangnya latar belakangnya sangat heterogen sekali, baik itu dari usia, ada yang muda, ada yang sampai 70 tahun, dari pendidikan juga, dari status ekonomi juga. Tapi karena kita sama visi, merupakan suatu melayani masyarakat yang akan supaya kehidupan di dalam RW-nya itu bisa rukun, damai, dan itu peran serta RW sangat Harapan. sangat besar. Makanya RW ini dibikin kita kompak mungkin ya. Iya. Bikin tembok. Jadi saling mengisi apa yang terjadi di RW-nya, apa yang terjadi di RW sini, kita saling mengisi. Tujuannya yaitu agar mendapatkan lingkungan yang damai. Betul. Sama terutama apa yang di program wali kota yang sekarang ini, yang setelah kejadian 29-30 Agustus kita jaga warga. Disinilah peran serta RW gimana untuk bisa menghimpun warga, jaga warga supaya tidak terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan. Iya. mungkin lagi lah yang lebih jelas apa itu. Prinsipnya jaga warga itu maksudnya gimana? Warga jaga kita jaga warga gitu ya. Iya. Oke, selamat sore sobat semua. Ya, kali ini nih kita coba outdoor ya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Ketua Forum nih, Pak Novi. Kayaknya kita jenuh tuh di dalam terus ya. Dingin lagi, ada AC. Kita ngobrol santai aja nih, mohon maaf nih sambil relaksasi. Relaksasi biar fresh deh. Oke sobat beraya semua, kembali lagi selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami, Pak Ketua Forum RW Kelurahan Sisen, saya Ketua Forum RW Kecamatan Sisen, lembaga satu kesatuan yang menaungi para ketua RW, mengkoordinir para ketua RW, dan selalu membuat kompak ya Pak. Baraya apa aja ya. Bukan pekerjaan yang mudah. Iya. Nah, jadi RW itu bukan pekerjaan yang mudah, karena kalau pemikiran saya gitu ya, pemikiran Aki, RW itu adalah lembaga pemerintahan terkecil dalam sebuah negara. Betul nggak nih? Iya. Iya kan? Iya, iya. Tapi setelah RW ada RT ya. Sebetulnya RT yang lembaga terkecil dalam sebuah negara ya. Tapi karena RT juga ada pimpinannya yaitu RW sebagai koordinatornya, ya oke lah kita sebut aja bahwa RW itu adalah lembaga terkecil dalam sebuah negara. Ya. Nah di negara lain ada nggak RW ya? Kayak Malaysia, Brunei gitu kan, Singapura,
sama Eropa kira-kira ada nggak? Ada kayaknya ya. Ya pasti ada lah gitu, cuman namanya nggak tahu lah. Kalau kita kan rukun warga ya. Ya sesuai dengan fleksibilitas RW ya. Kalau kita mengacu ke singkatan RW rukun warga, dari sini kita punya filosofi berarti merukunkan warga nih tugasnya tuh ya Pak Haji. RW itu merukunkan warga. Masalahnya di masyarakat itu sangat kompleksitas sekali ya. Masalah suku, ras, dan agama, dan lain sebagainya lah. Nah, dalam kebinekaan inilah tugas RW untuk merukunkan warga. Bukan hanya dituntut RW harus membangun, karena RW itu nggak punya modal. Apalagi forum, tidak masuk lembaga, masuknya ormas ya. Ormas tidak, lembaga tidak. Iya, ormas tidak, lembaga tidak, tapi diakui negara, gitu. Diakui pemerintah lah, gitu, seperti itu. Karena yang namanya forum RW itu, sepengetahuan saya tuh hanya baru di khususnya Kota Bandung, Jawa Barat juga sudah ada, terus sama di Riau atau Medan ya, ada forum RW itu. Karena pernah studi banding ke kita. Ya dari Riau masa ada juga forum RW-nya. Tujuannya sama, tidak ada tujuan apa. Dan kalau forum RW itu kan termasuk RW-nya juga tidak beraliansi ke sebuah partai politik, tidak. Kita sifatnya netral ya. Kalau untuk politik itu kita masing-masing saja. Tapi kalau lembaganya itu non politis gitu, sebetulnya gitu kan. Jadi salah kaprah kalau lembaga RW ini dimasukkan ke dalam sebuah politis. Itu mah pribadinya masing-masing. Jadi bukan lembaganya ya. Nah, jadi disampaikan memang ya bukan Kota Bandung saja ya Pak Ji ya. Bukan Kota Bandung saja, ya mungkin se-Indonesia lah khususnya. Dengan tadi menyimak paparan prolog di awal, disampaikan bahwa kejadian 28-29 itu ya? Agustus ya. Ya, 28-29 ya terjadi kerusuhan lah, massal gitu. Yang mana tuntutannya itu kan 17+8 ya. Tapi lupa lagi tuh apa satu-satunya. Cuman diantaranya adalah yang utamanya itu adalah kalau tidak salah itu pengesahan RUU perampasan aset ya. Nah, itu ya. Tuh seperti itu. Terus yang keduanya menggugat atas perilaku para dewan nih, yang sudah mungkin semua juga tahu lah dewan siapa saja tuh, yang 4 orang termasuk satu menteri tuh yang membuat ulah jadi masyarakat tuh gerah sebenarnya gitu. Ya, ini kan muncul demo ya. Nah, setelah demo ya mungkin di media sosial semua kita sudah tahu lah ada korban juga, baik dari warga sipil, baik dari warga aparatur pemerintah terutama TNI Polri ya, juga sama-sama ada korban. Ini akibat salah ucap gitu ya. Akibat salah kata, akibat salah perilaku. Ya kan? Ya kan joget-joget itu, Pak. Joget-joget ya kan. Masa anggota dewan joget-joget. Nah, kita kan nggak tahu dia itu joget apa gitu kan. Nah, setelah mendapatkan press rilis dari mereka juga bahwa joget-joget itu memang musik sudah disediakan. Tahu musiknya apa sih itu tuh ya? Lagu yang sekarang lagi ini kondisi lagi panas, ekonomi lagi susah seperti itu. Bikin masalah gitu kan. Nah, makanya saran saja nih untuk para pemimpin lah. Para pemimpin itu kan mulai dari diri kita sendiri, kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, ya, lurah, camat, wali kota, gubernur, ke atas lah. Itu kan pemimpin semua ya. Para anggota dewan, para menteri itu kan pemimpin. Jadi kita yang saya sebutkan satu persatu itu adalah mereka itu artis, yang mana yang menilai itu adalah masyarakat. Ya kan, makanya harus hati-hati Pak Jiri. Kita jangan mentang-mentang jadi RT, jadi RW, petantang-petenteng, waduh, bahaya tuh. Yang menilai kan orang lain ya. Yang menilai baik buruknya kita itu bukan kita sendiri, tapi yang menilai itu kan orang lain. Makanya berhati-hatilah berperilaku, jangan sampai terjadi demo nih, apalagi kalau umpamanya warga demo ke RT, warga demo ke RW, apalagi warga demo ke kelurahan, wah udah tercoreng saja lah. Nah,
Makanya kalau ada mungkin Pak Haji ya, kalau ada permasalahan yang sangat krusial, tidak usah bawa-bawa spanduk lah ya, bawa-bawa apa sound horeg gitu kan. Tabayun dulu. Tabayun dulu, duduk bareng sambil ngopi nih, sambil ngerokok. Kopinya belum ada nih, ada juga ini. Lebih sehat mungkin Ki. Ya, lebih sehatnya jam-jam ya, murni ya. Insya Allah tak kopinya sebentar lagi datang kok. Oke, Pak Haji. Oke. Tadi bahas juga apa tadi kan? Jaga Menindaklanjuti ataupun mengantisipasi dari kejadian tanggal 28 29 30 itu, akhirnya kan mungkin seluruh Indonesia ya ya diinstruksikan untuk masing-masing menjaga wilayah masing-masing. Nah, kalau untuk Bandung itu kan hashtag kalau nggak salah di situ warga jaga kota, kota jaga warga gitu kan ya. Warga jaga kita, kita jaga warga gitu. Ya, artinya kita sama-sama gitu kan, sama-sama menjaga kondusivitas lingkungan kita masing-masing. Jangan sampai terjadi huru-hara gitu kan. Kalau udah jadi huru-hara kan repot juga semuanya baru ya. Rugi Semuanya rugi. Tapi ada yang mengambil situasi ini Dimanfaatkan. memancing di air terus. Nah, itu kan pihak ketiga biasanya. Walaupun dia memancing, belum tentu dapat ikannya itu. Ya, tentu. Airnya kan seru ya. Tapi ini mungkin kayak yang jelas kejadian kita kemarin Ya, harus dievaluasi. bisa dievaluasi. Evaluasi lah. Untungnya aparat kita Sigap. sigap Ya. walaupun banyak ketidakpuasan. Tapi kalau kita lihat di negara tetangga kita yang akibatnya lebih parah kayak di TV itu, Yang di Nepal ya. ya yang kejar-kejar Yang sampai Nepal itu sampai bubar. dan akhirnya bisa menjatuhkan kepemimpinan. Menjatuhkan pemerintahan malah. Pemerintah. Lebih jauhnya membubarkan malah. Dan itulah mungkin negara kita masih di rel yang benar. Ya, betul. Sesuai konstitusi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah dengan kejadian ini itu bukan musibah tapi Ya. peringatan. Peringatan, ya. Warning lah. Ini Warning. supaya memang pejabat-pejabat pemerintah pemangku kebijakan saya bekerja ini kok diawasi oleh rakyat. Iyalah, diawasi Jadi, kok. Ini menjadi catatan lah bagi para pejabat. Ya itu mungkin. Cuma ini tadi saya pikir yang tadi kita bahas masalah RT RW ya. Iya. Kebetulan saya kan pensiunan dari salah satu perusahaan swasta. Betul. Jadi kalau memang kenapa RW dibilang kepanjangan tangan pemerintahnya paling rendah? Ya. Karena memang instruksi dari lurah, kalau kita urut dari wali kota, camat, lurah itu ke RW, Ya, yang mana pelaksananya adalah RW dan RT dan warga. betul. Nah, Betul. jadi kalau RT itu dia lebih banyak internal Ya, di Ya. lingkungannya, lebih kecil lagi lebih skupnya kecil. ya. Sedangkan RW karena dia mitra kerja dari kelurahan, masalah yang di RT ini ke RW dulu, RW yang menyampaikan ke kelurahan. Ya, selalu Jadi sesuai gitu. alur ya. Ya, Alur sesuai berarti alur. kan. Jadi buat eksternal, walaupun tidak ada larangan khusus, RT bisa langsung. Ya. Ya, kalau memang dia tidak kuat. Tapi sebaiknya apapun masalah di warga, Di lingkungan lewat ya. RT ke RW yang baik itu ke Ya. instansi kepolisian, tentara, ke kelurahan, dan itu kayaknya lebih baik. Jadi Lebih elegan ya. iya, inilah yang mungkin betul-betul dipahami bahwa RW itu memang mengordinir di lingkungannya Ya. dan juga punya
link ke eksternal. Nah, itu bedanya RT dengan RW ya. Iya. Terus satu lagi mungkin ini masukan aja Ki ya. Ya. Saya sebagai ketua forum RW kelurahan, Aki sebagai ketua forum RW kecamatan. Mengkoordinir juga. Koordinir forum RW kelurahan dan RW-RW yang ada di Kecamatan. seluruh kecamatan. Kecamatan. Ya. Keberadaannya diakui. Betul. Setiap kegiatan pakai. Sip. Betul. Tapi di dalam struktur, di dalam perwal, di dalam apa tidak ada kita Kalau ini. LKK Iya, tidak ada. tidak masuk. Tidak masuk. Sehingga nggak dapat jatah nih. Tidak dapat data. Bukan kita mau ya minimal diakui lah Iya, betul. keberadaan. Minimal disenggol ya. Ya keadaan forum ini ada karena semua keluhan-keluhan dari RW-RW masih keluar ke ketua forum. Iya, Forum bermuara yang dia. bicara ke lurah satu pintu Betul. biasanya itu. Tapi di struktur tidak ada. Nah, itulah ini mungkin Di struktur pemerintahan ya. Nggak di masuk. LKK, Di atau di LKK. apa. Nah ini mungkin nanti target kita lah sebagai pengurus forum RW kota, kecamatan, sama forum RW kelurahan. Posisi kita ini ada di mana? Ya. Harus Harus jelas Ya. itu. Ya bukan berarti kita pingin dapatan APBD bukan seperti itu Bukan, kan ya. bukan. Tapi minimal tanda kutip lah Iya. Pemkot atau camat lurah teh ngerti lah gitu. Karena ada kejadian kan Ki di spanduk ada yang mau mencantumkan forum RW, Ya. ada yang tidak. Iya. Karena dia pikir ngapain dicantumin? Karena ini tidak termasuk dalam LKK. Iya. Iya. Ya itu mungkin PR. Siap. Oke, nih berarti kita sebelum closing ya. Tadi menyimak masalah tadi kejadian 28-29-30 ya. Kita bercermin juga dari kejadian ya negara tetangga kita lah, Nepal gitu ya. Ya. Begitu parah, luar biasa gitu. Akibat apa gitu. Kita malah introspeksi untuk di negara kita aja dulu lah, di RI ya, di negara Republik Indonesia ini introspeksi aja. Tadi dikatakan dua hal. Ini musibah apa ujian? Ya. Iya kan? Nah, kalau apa tafsiran Aki sendiri itu musibah bagi para pelaku. Ya kan? Dia yang menyulut apinya itu kan musibah buat dia sendiri. Akhirnya kan nama baik tercoreng, harta benda juga dijarah kan? Karir juga merosot, rusak lah seperti itu. Ini kan musibah tuh bagi para pelaku. Nah, kalau ujian mungkin kalau penafsiran Aki sendiri ya musibah untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia ya, terutama pemerintah ya, kaum Gen Z gitu ya, para mahasiswa itu ujian. Padahal kan kita tuh sudah diikat dengan satu kebinekaan ya, yang mana kebinekaan itu berbeda-beda suku tapi tetap satu tujuan kan gitu kan, artinya bineka seperti itu. Ditambah lagi kan kita dengan intelektualitas yang tinggi, tapi karena pemicunya tadi keras ya reaksinya kan lebih keras lagi, iya kan. Nah itu ujian buat kita. Mari kita introspeksi diri untuk teman-teman ya. Aku juga suka demo, sama ini juga tukang demo. Kami tuh aktivis sebetulnya dulu nih, sekarang mau udah tua. Tapi saya sedikit, kalau ujian itu kan kalau kita sekolah Ya, mau naik tingkat. mana tingkat. Mudah-mudahan dengan kejadian kemarin kalau negara kita ujian, kita Benar-benar naik tingkat lebih sejahtera lagi. Nah itu harapannya itu. Nah mudah-mudahan dengan kejadian itu, kalau kita tafsirkan itu ujian, mudah-mudahan di tahun yang akan datang ya, katakan 2026 lah ya, dan seterusnya kita meningkat lagi dari sisi ekonomi, sosial, budaya, terutama kesejahteraan nih. Karena jujur saja untuk sekarang tuh, kondisi sekarang tuh nyangan duit teh hese gitu. Kalau nyari pekerjaan banyak ya, nggak ada yang bayar. tapi yang susah tuh nyari yang bayar. Kerjaan mah banyak, apa beres-beres di jalan, sasapu halaman, beres-beres itu dan ini. Tapi yang sulit itu sekarang tuh bukan sulit cari kerjaan,
sulit cari yang bayar gitu kan. Kalau mudah cari yang bayar ya insya Allah ya. Seperti itu. Terus menyimak lagi satu lagi tadi disimak bahwa RW itu bukan terendah. Haji, kalau menurut versi saya penafsirannya adalah lembaga terkecil dalam sebuah negara. Bukan rendah, beda, konotasinya beda loh ya, antara rendah dan kecil. Nah, dalam hal ini tadi betul yang disampaikan tuh bahwa bukan berarti kita menghalangi RT untuk overlap ya, ke lurah ataupun ke camat itu silakan saja. Ya kan, tapi kan kita di aturan di perwa juga ada apa namanya tuh struktur ya. Ada strukturnya. Jadi bila masyarakat bermasalah nih, teman-teman semua nih, mohon maaf ya warga masyarakat sama nih khususnya nih. Jadi kalau di lingkup masyarakat ada masalah, kita jangan buru-buru langsung ke lurah atau ke RW, ke lurah, ke camat. Selesaikan dulu di lingkungan dengan Pak RT tuh. Ya, dengan Pak RT apa masalahnya, selesaikan di situ. Bila perlu naik ke RW, ajak bicara dengan para ketua RW kan, gitu ya. Dengan Pak RW-nya. Kalau selesai tuntas masalah itu di RW, ya sudah nggak usah ke lurah. Iya kan? Nah, kecuali kalau deadlock di RW, nah RW tidak bisa memutuskan karena berbagai hal, baru kita minta naik ke kelurahan dan seterusnya gitu kan. Jadi artinya apa? Berjenjangnya, berjenjang sehingga keutuhan kita, kondusivitas lingkungan kita bisa terjaga dengan baik. Kita pun kalau orang Sunda makan istilahnya teh someahnya. Someah itu apa lagi? Orang Sunda teh senyum, sapa, ya, senyum, sapa, salam gitu kan. Jadi selesaikanlah permasalahan. Kalau seandainya muncul permasalahan, jangan ujuk-ujuk, "Ayo kita demo ke kecamatan, ayo demo ke kelurahan." RW dijadiin apa? Jadi marilah kita saling menghargai, saling menghormati dalam sebuah lembaga ini. Memang kami itu para ketua RW itu kan sebetulnya mah PSK Pak. PSK loh ketua RW itu, tanda kutip loh. Apa coba PSK? Pekerja Sosial Masyarakat Pak. Bukan PSK yang itu, bukan. Pekerja Sosial Masyarakat, artinya gitu tuh lillahi ta'ala. Memang kami dapat honor, ya kan? Ya 800.000 rupiah lah, ya per bulan. Ya kalau 800 seminggu. Ya, pinginnya sih seminggu, ya. 800.000 rupiah dibagi 30 hari berapa Pak Haji sehari? Sok hitung we eta mah. Moal sabungkus-bungkus acan moal tah 800.000 teh. Nya bagi 30 berapa coba Pak Haji? 50 kali 3 1,5 nya. Kalau 50 kali 25 kali 30 750. 30.000 sehari. Gede ya. Wah. Jauh. Belum beli bensin, belum beli bahan bakar ini kan. Belum kita pingin ngopi dan lain sebagainya. Jadi jauh dari cukup lah sebetulnya, tapi ya itulah mungkin kemampuan pemerintah kita untuk memberikan bukan gaji ya, insentif, bukan honor juga, insentif minimal. Jadi istilahnya keingetan pemerintah lah para ketua RW. Tapi kan tadi kalau kita 800.000 dibagi 30 hari, jatuhnya kan cuma 30.000 per hari, ya kan? Sedangkan yang diurus itu satu keluarga besar, warga, ya kan, mobilitas kita tinggi, ya kan, gitu kan. Jadi kurang. Tolong ya para pemangku kebijakan nih dari Pemkot, terutama ya para anggota DPR, tolong bantu kami dong naikin insentifnya, biar para RW itu sejahtera. Kenapa? Coba tadi dikatakan juga nih sama Pak Haji, ya bahwa para ketua RW itu banyaknya pensiunan. Ya. Mending kalau pensiunan ASN atau TNI Polri punya arep-arepannya ada bulanan. Nah, kalau kayak kami pensiunan sebuah perusahaan swasta, lasut lah sudah. Ya kan? Habis tuh. Nah, tapi jangan salah. Kalau ketua RW-nya itu pensiunan, itu kerjanya all out, Pak Haji. Karena apa? Karena kita tetap di rumah. Bisa full ya. Tetap di lingkungan, bisa full mengurus lingkungan, tapi beda lagi dengan para ketua RW yang punya profesi, ya kan? Ya bukan kita artinya mengabaikan ketua RW yang punya profesi, tidak seperti itu. Itu tergantung manajerial mengatur waktunya sendiri mereka kan seperti itu. Tapi saya setuju dengan Pak Haji,
kalau ketua RW atau ketua RW itu pensiunan, insya Allah tuh masyarakatnya keurus. Karena di rumah terus. Cuman jangan lupa insentifnya naikkan. Gitu aja. Amin. Amin. Berharap. Ya, kita sih berharap ya. Ya. Apalagi di kondisi seperti ini, ya artinya kita bukan ngemis loh. Ya, kita nggak ngemis, nggak apa. Karena apa kalau kita juga mengambil iuran dari warga, wah itu sensitif sekali warga. Iya kan? Nggak bisa seperti itu. Dan kultur wilayah itu setiap RW itu beda-beda. Kalau wilayahnya yang banyak PAD nih, jadi ya yang saya tahu nih, contoh di kota aja nih, mereka nyalonkan RW itu berani ngeluarin duit tuh, karena PAD-nya banyak, pendapatan asli daerah. Kalau seperti kami RW kampung, apa yang mau dicomot coba gitu? Dicurigai aja terus. Dicurigai terus gitu kan, ngerokok dicurigai, asalnya jarum coklat. Akhirnya bisa Samsu, wah dicurigai juga kan kayak gitu. Beli motor baru curigai. Wah lah beli motor apalagi berarti Proyek gimana? proyek di mana ya si RW sudah gitu kan. Nah, hal-hal ini tolong ke saudara-saudara sekalian, masyarakat warga negara Indonesia, khususnya warga masyarakat ya sekecamatan Camanik lah dari 4 kelurahan. Mari kita sama-sama menata hidup, mari sama-sama kita menata lingkungan kita dengan baik. Dan saya pesen jangan suudon ke ketua RT, ketua RW ya. Jangan suudon, karena kalau dihitung dengan beban tanggung jawab, bayangkan saja sehari 30.000 ya. RW belum RT. Belum RT. Setengahnya. Kalau RT 20.000 lah katakannya per hari, karena 500 sebagai 30 hari. 2,5 Ya, yang segitulah seperti itu. Jadi mohon maaf kenapa Aki Urey ya, karena merasakanlah pahit perihnya menjadi para ketua RW, terutama menjelang hari-hari besar negara ya, kayak 17-an, hari besar agama, keagamaan, itu pasti dompet sendiri keluar tuh, bukan dompetnya tapi uangnya gitu kan. Akhirnya nyari pontang-panting sana sini, melihat kas RW selalu ya minus enggak ya Haji, tapi kalau untuk memenuhi keinginan ya nggak nyampe juga lah seperti itu. Oke, Pak Haji lah, kita udah close dulu nih sahabat kita nih. Pilih bosen yang mancing apa Bandungan anak gitu kan. Sekian dulu teman sahabat, ini obrolan santai ya, mohon maaf nih dengan kata-kata nih. Silakan closing aja Pak Haji, lagi nelpon nih. Bentar nanti saya udah lihat.